Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kita akan membahas satu masalah yang pasti. Ini 100% membuat channelmu pasti gagal, pasti gagal 100%. Dan ini nggak ada obat, ya. Sekali lagi ini nggak ada obat. Apakah itu berhubungan dengan pedoman komunitas? Bukan. Berhubungan dengan baik buruknya channel? Bukan juga. Bagusnya video? Bukan juga. Apakah videomu bermanfaat atau tidak? Enggak juga. Tetapi ini pasti membuat channelmu 100% gagal. Baik teman-teman. Dan sebelum ini kita bahas informasi ya. Nanti malam itu ada live khusus member. Saya minta tolong kepada teman-teman member yang menggunakan teknik 2 bulan monet atau 3 bulan monet lah ya, agak ada space lah, itu udah bagus ya. Dan yang punya pengalaman nanti akan saya undang, dan saya juga berharap besar kepada teman-teman, walaupun subscribermu itu masih di bawah 2000, dengan berbesar hati saya mengundang teman-teman untuk berbagi ilmu, karena banyak sekali ya. Banyak sekali yang monet menggunakan metode ini. Membernya Insan Tutor banyak juga yang monet. Tetapi saya undang live, itu pun ada yang nggak mau, ada yang nggak mau. Alasannya apa? Malu dan segala macam. Oke, saya sebenarnya sudah berusaha untuk memperkenalkan channel teman-teman juga ya. Karena dengan naik di live kan harapan saya itu satu, menerapkan ilmu dari Insan Tutor, khususnya yang di member, itu kan banyak sekali yang sudah monet 2 bulan, 3 bulan monet. Banyak. Dan apakah ada yang gagal? Tidak bisa kita pungkiri juga. Ada juga yang gagal, ada juga yang gagal. Jadi presentasenya ini, misalnya yang monet ada 5, yang gagal 2, bos. Ya, yang monet 10, yang gagal 3 atau 4. Walaupun memang yang gagal ini tidak sebanyak yang monet. Jadi ini loh yang akan kita pecahkan. Kenapa kok bisa gagal menggunakan metode itu? Karena seperti kita ketahui bersama ya, YouTube itu kadang-kadang kan lawak juga. Yang pertama, kadang-kadang di luar ada hal-hal yang di luar, bukan di luar pemahaman ya. Ada hal-hal atau di luar kemampuan kita, dan itu masih menjadi misteri. Sebenarnya sih bukan misteri ya, tetapi dalam semua masalah baik online ataupun offline itu memang ada sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal, padahal masuk akal juga bagi orang yang tahu. Saya ambil contoh. Menurut YouTube, semua lagu-lagu yang disediakan oleh Shot itu nggak masalah ya, nggak masalah, karena sudah ada hitung-hitungannya ya. Baik dengan pemilik lagu, bahkan hitung-hitungannya langsung dari YouTube sendiri. Tetapi banyak sekali yang bermasalah saat lagu Shot dan videonya viral itu bermasalah. Yang menurut YouTube tidak ada masalah, tapi terkena konten yang digunakan ulang atau klaim hak cipta. Bahkan tidak sedikit yang dismonet gara-gara lagu itu. Gak masuk akal, gak masuk akal. Terus ada lagi yang tidak pernah membuat atau kontennya 100% original. Bahkan saya cek juga 100% original, ternyata gagal monet. Dengan alasan konten yang digunakan ulang. Dan dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja. Setelah itu pengajuan berikutnya masih tetap gagal. Dan tidak diotak-atik. Karena saking keselnya mungkin. Akhirnya 6 bulan berikutnya tanpa banding diajukan, diterima juga. Jadi hal-hal semacam ini kan banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Dan apakah ini bagian dari kecurangan? Sebenarnya kalau dibilang curang ya, curang juga, dibilang enggak juga ya. Ya namanya juga tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, itu aja ya yang perlu teman-teman pahami. Dan ada satu lagi. Harapan saya saat ada yang sukses, banyak ya, nanti malam saat kita live, khususnya di member, kita juga akan belajar dari channel-channel yang sudah monet kurang dari 3 bulan.
harapan saya juga yang gagal ini mudah-mudahan juga mau hadir. Kadang-kadang begini loh, saat kita live ya mungkin karena kesibukan ya, karena kesibukan nggak ada yang hadir, yang gagal-gagal ini setelah itu bertanya lagi masih saya jawab ya karena member. Dan tetap gagal, artinya ada yang gagal. Apakah ini channelnya ini yang bermasalah? Kalau channel bermasalah nggak mungkin. Apakah sistemnya yang bermasalah? Atau memang videonya yang unfaedah? Jadi kalau menggunakan metode itu sudah gagal, artinya ada sesuatu atau ada dalam tanda kutip tanda tanya yang perlu diperbaiki. Apakah itu videonya? Apakah tekniknya? Tapi kalau tekniknya saya sendiri menggunakan aman. Banyak yang sukses juga. Terus kenapa yang gagal? Kan pertanyaan. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi saya juga tidak bisa meyakinkan teman-teman bahwasanya itu 100% benar. Tidak. Tetapi saat saya menggunakan metode itu sudah sukses, bahkan itu masih saya gunakan sampai sekarang. Dan ada yang sukses juga, dan itu lebih dari 50% daripada yang gagal. Walaupun mungkin ada juga yang belum berani menggunakan metode itu, karena channelnya cuma satu. Intinya semuanya kan saya kembalikan ke teman-teman. Tapi harapan saya adalah ada yang mau berbagi. Saat sesuatu saya sampaikan, saya sudah pernah melakukan, teman-teman melakukan sukses, setelah itu mau berbagi ke sesama member. Itu harapan saya kan. Muter-muter ya, memang sengaja dibikin muter-muter. Jadi yang gagal ini biar tambah mumet ngasih ya kan. Biar terbiasa dengan bahasa muter-muter dan bisa memahami sebuah pembelajaran. Jadi kayak Rocky Gerung ya memang basic pendidikannya hampir mirip. Jadi gini teman-teman, tadi di awal sudah kita sedikit kutip ya, sedikit bahas bahwasanya ada satu masalah yang pasti membuat channelmu babak belur. Artinya pasti membuat kamu gagal dan pasti membuat channelmu tidak akan berkembang. Dan ini saya bisa memberikan presentasi 100% pasti gagal. Ya, walaupun kamu jago edit segala macam. Apa itu bang? Gini loh bang. Di dalam dunia per YouTubean atau dalam segi apapun lah, sebenarnya kemampuan itu yang dibutuhkan itu hanya 1%. Sekali lagi, kemampuan yang dibutuhkan itu hanya 1%. Jadi tidak perlu kamu hebat, ya tidak perlu kamu canggih, tidak perlu HP-mu bagus, tidak perlu kamu jago editing, tidak perlu kamu berpendidikan tinggi S2, S3. Ya kalau kalian S2 berarti saya salah, berarti saya kalah lah ya, saya cuma S1. Jadi tidak dibutuhkan itu semua. Tapi yang dibutuhkan apa? 99% adalah motivasi diri, konsistensi diri. Artinya berkelanjutan. Apa yang kamu lakukan itu berkelanjutan. 99% itu. 1% baru kemampuan. Ya, 1% kemampuan. Jadi kalau 99% itu sudah ada di dalam jiwamu, di dalam pribadimu. Yang kalau kemampuan itu kan bisa diasah. Yang 1% itu tadi bisa diasah. Tetapi kalau kamu balik, kemampuanmu 99%, setelah itu 1% motivasi, kamu akan malas-malasan bos. Kamu akan merasa diri kamu paling hebat. Banyak kan? Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling senior, merasa dirinya itu menjadi mungkin lebih dulu menjadi konten tutorial YouTube. Setelah itu buka kelas yang wow 6 juta, 7 juta. Menyesatkan insan tutor dengan begitu gampangnya. Karena merasa dirinya paling pintar. Padahal enggak seperti itu juga. Teman-teman bisa nilai lah ya. Jadi itu 99% merasa dirinya paling mampu. Terus yang terjadi apa? Ya kalau 99% merasa dirimu paling mampu,
akhirnya merasa dirimu paling pintar, mencari-cari. Saya kan pintar, buka kelas yang barbar. Itu sebenarnya boleh juga, ya. Cuma kurang bisa menempatkan posisi, Jadi kalau posisinya sudah berada di situ, orang yang tidak sepemahaman atau konten tutorial yang tidak sepemahaman maka akan dibantai habis, tidak bakalan dikasih panggung. Nggak taunya yang dilawan insan tutor yang siap juga merobohkan panggungnya. Itu yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Jadi saya harap teman-teman tuh ada di posisi ini. Di posisi apa, Pak? Tidak perlu kemampuan yang lebih, cukup 1% saja. Tapi 99% kamu hanya butuh motivasi, butuh konsistensi. Masalah pengembangan diri, nanti dari 1% itu, seiring dengan berjalannya waktu, itu kamu akan bisa memahami apa yang harus kamu lakukan. Kalau memang butuh belajar, misalnya belajar editing dan segala macam, itu seiring berjalannya waktu kamu akan fasih sendiri. Yang penting kamu konsisten dulu. Itu saja. Apalagi yang sudah punya istri ya, sudah punya anak mungkin. Kadang-kadang kan mood. Kadang-kadang capek kerja, pulang kerja, di tempat kerja mungkin kamu mendapat masalah, sampai di rumah istri belum masak lagi, anak rewel lagi. Mau ngonten, moodmu hilang. Yang tadinya mungkin semangat 45 di jalan sudah ada ide, sampai di rumah hilang mood, ibarat. Ya. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, kalau kamu bisa menata hatimu, menata pikiranmu, sukses. Cuma itu aja yang dibutuhkan kok. Bisa menata diri, konsistensi, menata hati dan pikiran. Ya. Masalah istrimu saat ini cerewet, ya sudah, biarkan saja dulu sementara. Yang penting kamu bisa menempatkan posisi, ngalah saja. Tetapi saat kamu mungkin sudah bergajian rutin 20 juta, istrimu masih cerewet juga, ya saran saya cuma satu aja, tukar aja istrimu sama kulkas, sudah selesai. Ya, kayak nggak ada perempuan lain aja. Jadi kalau sama juga dengan suami juga begitu, istri juga begitu. Saat ini mungkin karena lihat kamu sibuk dengan HP-mu, suamimu mungkin ya mut-mutan, suamimu mungkin ngamuk-ngamuk. Beri aja pemahaman. Siapa tahu bisa menerima. Ya. Kalau tetap dilarang, Bang. Kalau selama itu suami bisa memenuhi kebutuhan istri, dilarang ya nggak masalah. Tetapi kalau kebutuhanmu tidak terpenuhi, suami malah ngamuk-ngamuk, pas-pasan lagi hasilnya. Diberi pemahaman, ya kamu sedikit ngeyel sih nggak apa-apa, tetapi pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, suamimu mencukupi semua nggak masalah. Tapi kalau kamu tujuanmu ingin membantu, ya nggak masalah, lanjutkan saja. Tetapi nanti kalau penghasilanmu juga sudah 20 juta, 30 juta, suamimu masih kayak gitu, dengan alasan mungkin kamu sudah punya anak satu, punya anak dua, kasihan anak-anak mas. Bukan kasihan sama anak-anak, saya justru kasihan sama kamu. Gimana kamu bisa membahagiakan anak-anakmu sedangkan membahagiakan hatimu sendiri aja nggak bisa. Kalau diterus-terusan seperti itu ya sudah, kayak nggak ada pantol lain aja. Tuker aja lah istrimu itu pakai terong, itu lebih bagus ya. Ya ini saya tidak menyarankan, tapi bisa dipikirkan juga. Intinya kan semuanya ada solusinya. Gak kasar ya, kasarin enggak. Kalau nggak dikasarin kadang-kadang nggak bisa diterima juga ya. Intinya kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri, bisa memposisikan. Ya, 99% itu yang dibutuhkan, 1% kemampuan. Saya selalu, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil ya. Sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.